Halo teman-teman investor, ketemu lagi ya di sesi The Investor Mini Talk ya. Dan lagi-lagi kita undang narasumber kita yaitu analis dari The Investor sendiri, Mas Rian Yulfika. Halo Mas Rian, gimana kabarnya Mas Rian? Halo Mas Ros, alhamdulillah ini kabarnya sehat ini Mas Ros. Dari Mas Ros gimana Mas? Sehat Mas Rian, sehat ya, ya karena sahamnya di portofolio naik ini. Ya walaupun market ya volatile gitu ya. Oke. Dan ya seperti teman-teman tahu ya, di podcast sebelumnya juga sudah kita sampaikan bahwa Mas Rian Yulfika ini adalah analis dari The Investor ya, yang dimana berkontribusi cukup banyak juga dari saham-saham pilihan kita ya. Jadi kalau teman-teman The Investor yang masuk ke membership kami pasti akan ada tuh ya 25 saham, kemudian saham-saham yang akhirnya naik menjadi saham pemenang ya, naik multi bagger ya, dan itu salah satunya ya beberapa saham dan banyak saham yang di dalam watchlist tersebut dihasilkan dari screeningnya Mas Rian ini ya, termasuk juga portofolio saya ya. Jadi teman-teman yang melihat di investor portfolio ada saham tersebut, nah ini juga screeningnya Mas Rian nih ya. Dan kali ini ya mungkin untuk podcast kali ini kita tidak bicara mengenai saham tertentu ya, tapi kita coba lihat mengenai harga komoditas nikel ya, karena memang nikel ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman untuk download ebook watchlist kami dulu ya. Karena menurut saya watchlist ini sangat bagus ya. Di dalamnya ada 3 saham yang menurut analisa kami ya, menurut analisa Mas Rian dan juga analisa kami bersama, posisinya undervalue ya. Undervalue salah satu sahamnya sudah kita bahas di podcast sebelumnya ya, dan ya salah satu sahamnya juga kemarin udah naik cukup tinggi itu ya. Nah jadi silahkan ya, sebelum teman-teman ketinggalan, download dulu e-booknya supaya tahu sahamnya, overviewnya bisa dilihat di situ, dan e-book ini free, gratis ya. Jadi sekali lagi silahkan download e-booknya ya. Oke, Mas Rian, di podcast kali ini kita akan bicara mengenai komoditas nikel ya, yang dimana nikel ini juga ya salah satu komoditas unggulan kita lah ya. Jadi selain batu bara, nikel, CPO ya. Kalau batu bara kemarin sudah kita bahas ya. Nah kali ini kita bahas nikel dulu nih ya. Mungkin next kita bisa bahas CPO mungkin ya. Cuman CPO nanti dulu ya. Kita bahas nikel dulu nih. Nah kalau kita ngelihat pergerakan harga nikel secara histori ya, terutama terutama waktu pandemi ya, sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 kemarin ya, yang dimana ya nikel tahun 2020 memang jatuh, tapi habis itu kan langsung naik tinggi ya, tahun 2021 naik tinggi bahkan sampai level ke 45.000 ya, 45.000, kemudian berangsur-angsur turun tahun 2022 akhir, 2023, kemudian 2024 berangsur-angsur turun ya. Tahun 2024 kemarin kalau nggak salah sempat jatuh ke level sekitar 15 ribuan ya, 15 ribuan, habis itu sempat rebound ke level 20 ribuan ya. Kemudian sekarang saat kita podcast hari ini ya, harga nikelnya turun ya, 15.000, sekitar 15.300 per ton. Nah kira-kira Mas Rian, itu penyebabnya apa tuh Mas? Kok bisa seperti itu Mas Rian? Ya oke, mungkin kita lihat dari historisnya dulu ya Mas Ros. Ya. Karena kan kalau kita lihat dari historis kan ya, sebelum tahun 2020 kan dia masih di angka yang sekitar 15-an ribu kayak gitu ya, untuk per tonnya gitu ya, 15.000 USD per ton. Nah cuman pas di tahun 2022 yaitu naiknya kenceng kayak gitu ya. Nah sebenarnya hampir sama ya, dengan alasan kayak kenaikan komoditas lain ya, salah satunya ya kayak batu bara kayak gitu. Jadi ketika tahun 2020 ya, jadi tahun 2020 itu kan banyak ekonomi negara itu yang pada turun kayak gitu ya. Nah itu kan karena ya dari sisi manufaktur ya, kemudian dari aktivitas masyarakat itu kan pada turun ya Mas Eros, seperti itu ya. Jadi di situ ya, dari situ untuk demand untuk katakanlah ya batu bara ya, kemudian nikel itu melemah kayak gitu. Nah terus di lain sisi, dari sisi supply-nya juga melemah kayak gitu ya. Nah kenapa ya, karena
yaitu tadi ya adanya pembatasan aktivitas untuk masyarakat kayak gitu. Di lain sisi permintaannya melemah ya otomatis ya perusahaan pasti mikir. Nah, kalau permintaannya melemah ya pastinya kita stop dulu deh untuk produksinya kayak gitu. Nah, jadi pas waktu pandemi itu kan ya sebenarnya sempat turun juga kayak gitu ya. Sebenarnya turunnya nggak terlalu dalam juga sih. Nah, cuman habis itu ya di tahun 2022 ya itu naiknya kenceng ya, tadi sempat ke 45.000 ya kayak gitu ya Mas Eros. Nah, itu ya karena ekonomi global sudah berangsur-angsur pulih kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah berangsur pulih ya, apalagi nikel ini kan sebagai digunakan mayoritas ya 60-an% itu kan untuk stainless steel kayak gitu ya, untuk baja kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ekonomi ini udah pulih ya Mas Eros, pastinya kan permintaan nikel tinggi kayak gitu. Nah, cuman produksinya ya dari sisi supply-nya itu masih rendah kayak gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena proses untuk menambang gitu ya, kemudian untuk proses menjadi nikel itu kan butuh waktu kayak gitu ya. Apalagi kan sedang Covid ya itu. Jadi di situ butuh waktu. Di lain sisi permintaannya udah tinggi, yaitu membuat harga nikelnya itu naik tinggi kayak itu Mas Eros. Nah, cuman dengan berjalannya waktu ya, dengan pasokan nikel yang terus meningkat ya, utamanya di Indonesia ya. Indonesia kan itu sekarang tahun 2023 yaitu mayoritas 50%-nya itu produksi nikel itu dari Indonesia kayak gitu. Itu secara global kayak gitu. Nah, dengan tingginya pasokan nikel ya itu menyebabkan kenapa kok harga nikel makin turun kayak gini. Kesini makin turun ya, karena memang permintaannya lebih stabil kayak gitu ya, ada kenaikan tapi lebih stabil. Cuma dari supply-nya itu tinggi banget kayak itu Mas Eros. Jadi di situ ada kelebihan pasokan kayak itu di pasar. Nah, kemudian tadi masuk ke tahun 2024 itu ya. Tadi kan sempat jatuh ke 15-an ribu kayak itu ya Mas Eros. Nah, kemudian naik lagi ke 21.000 gitu. Nah, itu sebenarnya juga karena kondisi di salah satu negara ya yang menjadi produsen terbesar ya, salah satu produsen terbesar yaitu Kaledonia Baru kayak gitu. Nah, jadi negara ini tuh menjadi top 3-nya produksi nikel dunia kayak gitu. Nah, top 3-nya ya. Iya, top 3. Jadi di sana itu sedang ada kerusuhan dengan Prancis itu di pertengahan tahun 2024 Mas Eros. Nah, jadi kalau misalkan di sana atau di negara tersebut terjadi kerusuhan kayak gitu ya. Nah, otomatis investor atau pelaku pasar itu melihat bahwa wah ini kemungkinan besar pasokan nikel akan berkurang nih. Kenapa? Karena top 3 produsen nikel dunia itu terkendala untuk melakukan produksi itu terkendala gitu. Nah, jadi dari situ harga nikelnya langsung naik ke 21.000 kayak itu Mas Eros. Nah, cuman habis itu udah mereda kayak itu ya, kekhawatirannya udah mereda ya, sampai sekarang harga nikel kembali turun ke 15.000 kayak gitu. Nah, itu kenapa ya, masih dari sisi oversupply-nya gitu ya. Jadi dari Indonesia itu terus meningkatkan produksinya gitu Mas Eros. Di lain sisi ekonomi global kan ya tahun 2024 kemarin kan ya lesu gitu ya. Ya dari sisi Cina sektor propertinya turun kayak gitu ya, manufakturnya kayak terkontraksi gitu ya. Kemudian di Indonesia pun juga terjadi deflasi berkepanjangan kayak gitu ya. Nah, jadi dari situ ekonominya kurang bagus. Otomatis permintaan nikel kan nggak begitu kuat kayak gitu Mas Eros. Di lain sisi ya produksinya terus bertambah. Jadi ya sebenarnya dari sisi supply and demand sih Mas Eros. Paling kuatnya di situ. Jadi tadi ya menarik tadi Mas. 2024 sempat naik ke 20.000 karena top 3 produsen terbesarnya lagi kerusuhan ya. Begitu kerusuhan reda, ya harganya kembali turun lagi ya. Jadi pertengahan 2024 naik karena adanya gangguan supply. Ya, kemudian kerusuhan mereda, ya supply-nya kembali normal alias oversupply lagi, membuat harga nikelnya turun ya. Turun ya, sampai sekarang masih turun. Jadi tadi Mas Rian juga sempat bilang bahwa Indonesia ini menjadi produsen terbesar nikel ya saat ini ya. Nikel nomor 1 ya, sampai nomor 1, lebih dari 50% ya. Jadi teman-teman, bagi para pecinta nikel, ternyata negara kita Indonesia itu nomor 1 produsen nikel terbesar di dunia. Ya. Nah, jadi kalau tadi Mas Rian spill bahwa terjadi oversupply, ya jangan-jangan produksi kita yang
terlalu banyak gitu banyak, ya. Ya. Oke, mungkin kalau selain Indonesia Mas Rian atau Mas Rian bisa nggak sih kan tadi kita bicara mengenai komoditas ini kan ibaratnya seperti ya kita ngelihat supply and demand ya. Jadi antara pasokan dan permintaan. Jadi kalau pasokannya rendah, permintaannya tinggi, harga naik kan gitu kan ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau supply-nya banyak ya menjadi oversupply, sedangkan permintaan turun, ya harga akan turun. Ya, kita ngelihat sekarang ekonomi global juga sedang istilahnya masih bergejolak gitu ya, yang membuat permintaan nikel turun, di selain supply-nya naik kan gitu. Nah, berarti harus kita lihat juga nih supply and demand. Nah, kira-kira kalau dari Mas Rian, negara mana saja sih Mas yang istilahnya bisa kita perhatikan untuk nikel ini, kira-kira supply terbesarnya itu dari negara mana, permintaan terbesarnya itu dari negara mana gitu Mas? Mungkin bisa dijelaskan Mas Rian. Ya, oke. Terkait dari sisi supply and demand ya Mas Eros, dari negara mana saja. Nah, mungkin kita bisa bahas dulu ya terkait dari sisi seberapa besar sih produksi nikel ya di tahun-tahun sebelumnya gitu, atau di tahun 2023 gitu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman melihat ya mungkin searching di Google gitu ya, itu memang ada beberapa data yang berbeda kayak gitu. Nah, di sini saya coba cek yaitu pakai dari US Geological Survey kayak gitu. Nah, itu untuk produksi nikel dunia ya Mas Ros, itu di tahun 2023 itu mencapai 3,6 juta ton kayak gitu. Ya, 3,6 juta ton ya. Kemudian saya nikel ya, bukan biji nikel ya. Ya, nikel ini untuk nikel. Nah, kemudian saya coba cek lagi ya, itu dari salah perusahaan tambang nikel terbesar dunia, itu Nornickel. Ya, itu saya coba cek itu untuk produksinya di angka 3,4 juta ton kayak gitu. Nah, sebenarnya di situ juga ada selisih ya, karena ya memang untuk perhitungannya kan pasti butuh perhitungan dari tiap negara gitu ya. Jadi itu cukup banyak kayak gitu. Nah, cuman yang bisa kita fokuskan yaitu dari sisi demand-nya ya, atau dari sisi konsumsinya, konsumsi nikel. Nah, jadi di tahun 2023 ini juga saya ambil dari Nornickel tadi, itu hanya 3,1 juta ton Mas Eros. Jadi di konsumsi 3,1 juta ton. Ya, itu di tahun 2023. Tahun 2023. Sedangkan tadi supply-nya sekitar 3,4 sampai 3,6 kayak gitu. Ya, berarti terjadi oversupply ya di situ ya. Jadi ada oversupply yang sangat tinggi gitu ya. Itu ya jadi penyebab di tahun 2024 ya, makanya di awal tahun langsung ya jatuh ke 15-an ribu kayak gitu. Nah, jadi memang dari si supply-nya sangat tinggi. Nah, terus negara mana saja yang punya kontributor terbesar kayak gitu ya. Nah, jadi tadi saya juga udah bilang ya, jadi untuk top produksinya itu dari Indonesia Mas Eros. Jadi memang Indonesia itu kayak disebut sebagai OPEC nikelnya dunia kayak gitu sih. Nah, jadi memang luar biasa ya untuk nikelnya Indonesia ini. Nah, jadi dari sekitar 3,6 juta ton ya dari USGS tadi ya, yang US Geological Survey. Nah, itu untuk 1,8 juta tonnya itu diproduksi dari Indonesia kayak gitu. Wow, ya. 50% ya? Iya, 50% ini Mas Eros. Jadi sangat besar kayak gitu. Nah, terus kita juga lihat ya tadi saya juga bilang terkait Caledonia kayak gitu ya. Caledonia Baru itu sekitar 230 ribu ton gitu Mas Eros untuk produksinya. Ya sebenarnya kalau dibandingkan sama Indonesia cukup jauh ya. Nah, cuman karena dia masuk ke top 3 ya gitu ya, jadi tetap ada pengaruh lah kayak gitu. Nah, kemudian tadi posisi ketiga ya untuk Caledonia. Nah, untuk posisi kedua itu ada Filipina Mas Eros. Filipina ya. Filipina produsen terbesar kedua nikel ya. Ya. Dan itu angkanya mencapai 400 ribuan gitu. Itu sekitar 11% dari produksi nikel yang mencapai 3,6 juta ton itu. Jadi sebenarnya kemarin juga sempat ramai juga ya Mas Ros. Jadi ini mungkin tambahan juga ya terkait Filipina. Nah, jadi Filipina itu juga sedang dalam musim hujan yang agak berkepanjangan gitu ya Mas Eros. Nah, jadi dari situ untuk produksi nikelnya juga agak bermasalah ya kemarin. Nah, jadi sekitar 50% itu agak bermasalah untuk produksinya. Makanya itu ada peralihan ya untuk ekspornya dari Filipina ke Cina itu dialihkan ke Indonesia kayak gitu. Jadi di situ memang dari Filipina ya ada gangguan. Cuman kalau ngelihat dari harga nikel ya sebenarnya masih sama kayak gitu ya. Jadi memang
nggak terlalu berpengaruh kayak gitu. Ya. Ya, nah kemudian ya itu ya Mas untuk dari sisi produksinya. Ya. Nah kemudian kalau kita masuk ke konsumsi ya, konsumsi terbesar itu yaitu dari Cina gitu Mas Eros, itu sekitar 62% ya. 62% dari Cina gitu. Jadi ya ekonomi Cina ketika nanti udah pulih itu akan sangat berpengaruh kayak gitu. Nah mungkin teman-teman juga mau bertanya gitu ya. Nah terus bedanya apa sama nikel dengan batu bara kayak gitu ya? Kalau keduanya kan memang menunggu ekonomi Cina pulih kayak gitu ya. Betul. Nah cuman di situ ada kasus lain juga gitu ya. Nah kasusnya apa? Kalau batu bara menunggu ekonomi Cina pulih, tapi ya di lain sisi ada kendala sama energi terbarukan kayak gitu. Itu untuk batu bara. Tapi kalau Cina ya menunggu ekonomi Cina pulih, tapi di lain sisi dia akan dipakai untuk kendaraan listrik kayak gitu ya, untuk bisa mencapai target net zero emission kayak gitu. Jadi di situ ada perbedaan Mas Eros. Ya. Jadi nikel untuk ya secara jangka panjang masih bagus kayak gitu. Ya, oke. Jadi tadi ya, negara dengan produksi terbesar ya Indonesia, Filipina, kemudian Kaledonia Baru. Ya, Kaledonia Baru. Oke, itu penghasil nikel terbesar di dunia ya. Tapi memang 50% dari Indonesia ya. Jadi Indonesia sebenarnya ada power nih. Ya ada power untuk mengatur harga seperti tadi Mas Rian spill bahwa Indonesia ya bisa jadi semacam OPEC-nya nikel ya kalau mau ya. Cuma nanti kita lihat nanti perkembangan seperti apa. Dan juga lagi-lagi ternyata harga nikel dipengaruhi oleh ekonomi China ya, karena 62% konsumsi nikel ada di China. Jadi kalau China-nya batuk, ya permintaan nikel turun, harga turun kira-kira gitu turun. Ya. Oke. Nah ini kira-kira nih Mas Rian, kalau menurut Mas Rian nih, kan kita sebagai negara produsen nikel terbesar lah ya. Ya jadi sebenarnya harusnya punya power dibandingkan kalau kita bicara mengenai batu bara ya. Karena kalau batu bara Indonesia kan bukan produsen terbesar ya. Produsen terbesarnya tetap China. Ya, cuman kalau nikel ini produsen terbesarnya adalah Indonesia. Nah ini kira-kira gimana Mas Rian? Bisa nggak istilahnya Indonesia ini benar-benar jadi ya semacam OPEC plusnya nikel gitu? Ya kalau menurut pandangan Mas Rian gimana tuh Mas? Oke, kalau terkait itu menurut saya ya tetap bisa ya Mas Eros, terkait untuk bisa menjadi pengatur harganya ya, atau untuk OPEX-nya nikel dunia ya kayak gitu. Nah itu sebenarnya juga kita lihat kemarin ya, yang pas adanya sentimen terkait bahwa Indonesia akan memangkas produksi biji nikel gitu ya. Ya sempat ada di berita itu ya? Iya sempat ada di berita. Dari produksi untuk biji nikel ya, ini biji nikel itu kan sekitar 270 juta ton gitu Mas Eros. Nah itu mau dipangkas ya, ini masih berita ya gitu, belum resmi ya kayak gitu. Itu akan dipangkas jadi 150 juta ton kayak gitu. Sorry, berapa dari 270 juta ton ya biji nikel ya. Biji nikel itu akan dipangkas menjadi 150. Iya, menjadi 150 juta ton. Wah, pemangkasannya cukup signifikan itu ya. Iya, cukup signifikan itu sekitar 122 juta ton Mas Eros. Iya. Nah, jadi kalau melihat dari beberapa ya berita gitu ya, atau kalau kita bisa proyeksikan sendiri juga bisa sebenarnya. Nah, cuman kalau melihat katakanlah dari salah satu CEO salah satu perusahaan gitu ya. Nah, itu harga nikel itu kemungkinan bisa mencapai 20.000 USD per tonnya Mas Eros ya. Karena bisa bangkit ya, bisa rebound ke 20.000 ya. Ya itu alasannya itu tadi, karena Indonesia mau memangkas biji nikel kayak gitu. Nah kemudian dari kayak trading economics itu ya Mas Eros. Nah itu juga memberikan kayak penjelasan ya bahwa Indonesia itu akan memangkas produksi, dan itu akan berkontribusi pada penurunan produksi nikel dunia atau biji nikelnya itu mencapai 35% gitu. Nah jadi misalkan Indonesia itu beneran memangkas kayak gitu ya untuk biji nikelnya, itu produksi secara global biji nikel itu turun sampai 35% gitu. Jadi di situ cukup besar gitu. Makanya kok bisa diproyeksi harga nikel akan naik. Nah cuman kalau sampai sekarang kan memang ya belum ada kepastian gitu ya. Nah jadi kalau melihat dari situ ya Mas Eros, apakah Indonesia punya power atau kekuatan untuk menjadi OPEX-nya nikel ya gitu ya. Nah sebenarnya kalau melihat dari situ sih sudah bisa kayak gitu Mas Eros. Nah apalagi kalau kita melihat ya Mas Eros, jadi saya juga melihat dari beberapa sumber ya, kayak misalkan dari International Energy Agency gitu ya. Nah untuk produksi nikel Indonesia itu
mungkin saat ini 50% gitu ya di tahun 2023. Tapi kedepannya itu kontribusinya akan semakin naik kayak gitu Mas Eros. Semakin naik ya, bahkan itu ya. akan semakin naik. Nah, jadi kalau melihat dari proyeksi itu ya, maka dengan mudahnya Indonesia akan mengatur harganya kayak gitu. Kalau misalkan pengen harganya naik ya berarti harus dipangkas ya kayak gitu. Mungkin pemangkasannya akan cukup tinggi kayak gitu. Tapi kalau ngerasa bahwa wah harganya udah terlalu tinggi nih, nanti produksinya bisa ditambah kayak gitu. Jadi di situ Indonesia sebenarnya punya power yang sangat besar kayak itu untuk menjadi OPEX-nya nikel ya secara global kayak gitu. Oke, menarik nih. Ya ini buat teman-teman para holder emiten nikel ya. Jadi harus ngerti juga nih kayak gini gitu ya. Jadi kenapa kok harga nikel sekarang turun? Kenapa nanti ada proyeksi bahwa ke depan bisa naik karena beberapa faktor tadi ya. Jadi seperti kalau beneran mau ya Indonesia menjadi OPEC-nya nikel, ya dia bisa kita bisa ngatur berapa produksi biji nikel, kemudian bisa mengatur harganya juga ya, harapannya ya bisa seperti itu ya. Ya kemudian di sisi lain tadi Mas Ian juga mengatakan bahwa nikel ini juga ini kan berbeda dengan batu bara ya. Kalau batu bara tadi itu kan sumber energi listrik ya, yang dimana itu bukan istilahnya ada kekhawatiran akan tergantikan dengan EBT tadi ya. Cuman kalau nikel 60% lebih itu masih dipakai untuk stainless steel ya. Stainless steel. Dan yang menarik lagi tadi mengenai kendaraan listrik. Jadi bisa dikatakan bahwa belum ada pengganti ya nikel ini ya. Bahkan seharusnya di masa depan nanti akan lebih banyak lagi permintaannya karena tadi ya ada hubungannya dengan kendaraan listrik. Ya. Nah, itu kira-kira seberapa pengaruh tuh Mas mengenai kendaraan listrik terhadap harga nikel itu sendiri Mas, terhadap nikelnya maupun harga nikel itu sendiri nantinya. Ya. Oke, mungkin kita bisa melihat itu tadi ya Mas. Jadi untuk posisi tahun 2023 nikel itu mayoritas ya sekitar 60% itu dipakai untuk stainless steel kayak itu ya. Nah kemudian posisi kedua itu untuk baterai kendaraan listrik itu sekitar 15%. Nah, 15% untuk kendaraan listrik ya. Iya, jadi keduanya itu punya kontribusi yang besar kayak gitu. Sorry tadi stainless steel berapa persen? 60-an persen. 60-an ya. 15% baru ke baterai listrik baterai kendaraan listrik ya. Oke. Jadi di situ ya kontribusinya besar banget ya Mas Eros. Terus gimana ya ke depannya ya? Nah, jadi dari sumber yang International Energy Agency tadi ya. Jadi kalau sampai tahun sekitar 2030 ya. Jadi ini jangkanya udah panjang ya Mas Eros. Ya, jadi bukan bilang 2025, 2026, tapi udah ke 2030, 2040 kayak itu. Ya karena memang nikel sebagai salah satu pendorong ya atau bahan baku untuk bisa mencapai net zero emission kayak gitu. Nah, terus gimana untuk kontribusi dari baterai kendaraan listrik gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa melihat dari stainless steel karena stainless steel ini juga menarik Mas Eros kayak gitu. Jadi enggak hanya stainless steel sih, tapi juga ada kayak bahan paduan yang lain gitu ya. Intinya untuk industri manufaktur kayak gitu. Ya, karena tadi kan untuk stainless steel ya, mungkin kita bahas di situ dulu ya Mas Eros, karena juga menarik ya. Nah, jadi untuk proyeksi dari atau skenario yang ada di International Energy Agency itu ya, nah, jadi untuk kedepannya stainless steel itu masih punya kontribusi besar Mas Eros. Jadi kontribusinya masih besar ya. Apakah untuk kendaraan listrik itu turun atau enggak? Ya sebenarnya sama-sama naik kayak gitu. Nah, karena kan di situ untuk permintaan ya, mungkin kita bahas permintaan. Jadi kan tadi sekitar 3,1 juta ton ya Mas Eros di tahun 2023. Nah, nanti di tahun 2030 itu nanti udah sekitar di angka 4 sekian juta ton kayak gitu. Dan itu akan terus bertambah ya sampai tahun 2040 kayak gitu. Nah, terus itu 50% masih di stainless steel kayak gitu Mas Eros. Wah berarti masih tetap mayoritas tuh stainless steel ya? Iya, mayoritas masih tetap stainless steel ya sekitar 40-50 lah seperti itu. Nah, kemudian dari kendaraan listrik berapa? Yaitu sebenarnya sampai sekitar 30% Mas Ros. 30% ya. Jadi cukup besar ya kayak itu sampai ke 30%. Nah, terus kemudian ada juga ya yang lain ya, yang dari permintaan untuk industri lain ya sebenarnya masih sama untuk energi hijau Mas Ros. Jadi kayak misalkan dipakai untuk bahan baku untuk
pembangkit listrik ya, yaitu misalkan dari sisi pembangkit listrik angin itu kan juga bisa memakai bahan baku dari nikel kayak gitu. Jadi untuk kedepannya yaitu cukup menarik sih Mas Eros. Jadi kalau kita ngelihat misalkan permintaannya itu tadi ya, permintaannya itu masih sangat besar kayak itu untuk nikel dalam beberapa ke depan gitu ya. Misalkan ya dalam waktu 5 tahun lebih lah kayak gitu. Itu masih sangat menarik. Menarik ini tadi Mas Rian spill ya, bahwa kalau kita bicara batu bara biasanya yang ditakutkan adalah 2030 itu negara berlomba-lomba untuk mencapai net zero emission ya. Sedangkan bahan baku untuk masuk ke net zero emission adalah nikel ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa permintaan nikel ini seharusnya semakin lama akan semakin naik ya. Jadi selain digunakan untuk stainless steel, digunakan juga sebagai bahan baku pembuat baterai listrik ya. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu Mas Rian, ya potensi rebound harga nikel ini seharusnya besar ya Mas Rian. Masih besar banget Mas. Masih besar ya. Kira-kira bisa sampai berapa tuh Mas Rian? Kalau itu sih mungkin ya belum diketahui ya Mas Rian. Tapi kalau misalkan rahasia ilahi itu ya. Karena memang masih butuh waktu lama ya gitu. Tapi kalau misalkan memang ya sebesar itu ya Mas Eros dari sisi permintaannya ya seharusnya kalau misalkan ke 40.000 itu ya kayaknya masih bisa sih Mas Eros. Cuman ya itu tadi ya enggak tahun depan gitu ya. Tahun depannya lagi enggak ya, tapi mungkin masih di tahun 2030 ke atas kayak gitu. Mungkin ya tadi ya di-spill di awal-awal tadi pada akhirnya ya kita akan melihat saat ekonomi global membaik ya, khususnya China ini ya. Karena tadi Mas Rian juga spill bahwa 60% lebih konsumsi nikel dunia juga di Cina ya, di China. Jadi mau nggak mau ya kalau China tertekan, permintaan nikel menurun, harga nikel kemungkinan bisa turun ya. Nah, cuman harapannya nanti China membaik, permintaan nikel membaik, harga nikel akan baik juga ya. Tapi di sisi lain memang permintaan untuk di penggunaan ya fungsi dari nikel itu sendiri sangat dibutuhkan ke depan ya. Jadi kayaknya sih kok akan hilang itu kayaknya juga masih jauh itu ya. Masih sangat jauh ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya, tadi tentang bagi teman-teman terutama para holder emiten nikel paling nggak sudah ada gambaran ya kira-kira tentang pergerakan harga nikel saat ini, prospek ke depan seperti apa gitu. Nah, cuman kan sekarang kondisinya kan harga nikel sedang jatuh nih Mas Rian ya, 15-an ribu ya, 15-an ribu sekian. Sebenarnya kalau di harga saat ini itu masih bisa memberikan keuntungan buat emiten nikel nggak sih? Kalau dari Mas Rian, gimana tuh Mas? Kalau melihat posisi saat ini sih sebenarnya harganya masih hampir sama ya Mas dengan awal tahun 2024 gitu. Awal tahun 2024 sama ya. Jadi sebenarnya hampir sama ya. Enggak ada perubahan ya. Ya di 15.000 kayak gitu. 15.000-an. Nah, cuman ya itu tadi ya, karena di tahun 2024 sempat ke 20.000 ya, 20.000 ya nanti kemungkinan besar sih ya untuk tahun ini mungkin nikel masih akan cukup tertekan gitu ya Mas Eros. Karena cukup besar ya gapnya dari 20.000 ke 15.000 kayak gitu ya. Jadi di situ ada gap yang cukup besar, beda dengan kalau misalkan ya batu bara itu tadi ya, kalau misalkan masih di angka yang stabil kayak gitu. Nah, terus gimana dengan tahun 2025 ini, apakah misalkan ada potensi untuk ke 20.000 gitu ya? Nah, mungkin kita bahas itu juga ya Mas Eros terkait forecast ya, karena tadi forecastnya kan ya dalam beberapa tahun ke depan ya mungkin di atas 2030. Nah, cuman kalau forecast di tahun ini ya Mas Eros, di tahun 2025 ini memang dari beberapa sumber itu cukup menarik kayak gitu Mas Eros. Nah, misalkan dari Bank Dunia gitu ya. Jadi untuk Bank Dunia itu memproyeksi harga nikel di tahun 2025 ini naik sekitar 3% kayak gitu. Nah, itu di angka 17.500 USD per ton gitu. 17.500-an ya. Jadi ya kalau misalkan nantinya harga nikel di tahun 2025 itu bisa katakan di rentang itu ya, di rentang 17.500 ya, harapannya itu bisa mendorong dari sisi marginnya emiten nikel kayak itu sih Mas Eros. Nah, terus juga ketambahan tadi ya yang dari pemangkasan biji nikel ya, harapannya memang itu juga bisa mendorong harganya katakanlah ke 20.000 kayak gitu. Nah, cuman
dari sumber yang lain juga nih Mas Aris. Ya kayak dari trading economics cuman melihat untuk harga nikel bisa ke 14.000 kayak gitu ya. Jadi 14.000 masih ya, bisa turun lagi ya. Tambah turun kayak gitu. Nah, itu kenapa ya? Karena smelter yang dimiliki Cina kayak gitu ya. Itu besar kayak gitu Mas Aris. Di Indonesia itu kan juga banyak ya. Jadi untuk sekarang itu ada sekitar 40-an ya itu. Nah, dalam 10 tahun sebelumnya itu hanya sekitar di bawah 10 ya, atau 10 gitu ya. Intinya di situ ada gap yang besar Mas Ras. Nah, terus kalau misalkan smelter ini udah banyak gitu kan, itu kan pastinya butuh nikel kan gitu Mas. Pastinya ya dipakai untuk diolah kan kayak gitu. Nah, jadi kalau melihat dari situ sih sebenarnya tetap kemungkinan ya untuk produksinya nikel ini ya mungkin masih sama kayak gitu. Itu untuk dari trading economics ya. Jadi untuk harganya kemungkinan bisa turun kayak gitu sih Mas Ras. Nah, jadi kalau harapannya untuk di tahun 2025 ini sih bisa sesuai dengan proyeksinya Bank Dunia itu tadi Mas Ros di rentang 17.500 lah kayak gitu, atau paling nggak bisa naik tambah dikit lagi agar marginnya bisa lebih besar kayak gitu, margin keuntungannya. Oke. Berarti ya tetap ada potensi turun pun juga masih ada ya. Oke, jadi ya bisa dikatakan harga 15.000 ini ya pasti akan menekan kinerja emiten nikel pastinya ya. Apalagi kalau nanti turun, cuman harapannya nanti ya ekonomi China membaik, ya otomatis permintaan dari nikel sendiri itu juga akan membaik, bisa mendorong harga nikel ke atas ya. Apalagi kalau nanti benar-benar Indonesia bisa mengatur kapasitas, mengatur produksi nikel dalam negeri ya. Bisa benar-benar dilakukan, maka ya kemungkinan besar kita juga bisa mengatur harga nikel itu ya. Ya tinggal mau dinaikin produksinya atau diturunin ya supaya bisa menggerakkan harga nikel itu sendiri ya. Oke, nah teman-teman sekalian, bagi para holder emiten nikel ya, harapannya dengan menonton podcast ini teman-teman bisa dapat tambahan insight ya mengenai prospek nikel ke depan ya, dan ya semoga bermanfaat ya, dan nanti kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya ya bersama Mas Rian Yovika. Oke, kita akhiri dulu podcast pada kali ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.